Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembelajaran 3 halaman 116. Yuk kita buka bukunya. Nah, di sini kalian lihat ada gambar seorang anak bersama teman-temannya yang lagi main di padang rumput melihat sapi ya. Nah, dia adalah Raya. Raya dan teman-teman sekelasnya melakukan kunjungan ke peternakan sapi perah yang ada di Cisarua, Bogor. Nah, untuk sampai ke sana, Raya dan teman-temannya yang didampingi oleh gurunya, mereka melewati jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok. Di sepanjang jalan, pemandangan bukit dan kebun teh menghiasi. Nah, setelah melalui perjalanan, akhirnya mereka sampai di lokasi peternakan. Di lokasi tersebut, Raya melihat beberapa sapi perah yang sedang merumput di padang rumput yang sangat luas. Nah, lokasi peternakan sapi perah tersebut letaknya di daerah pegunungan dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan udaranya yang sangat sejuk. Nah, daerah tersebut sangat cocok untuk lokasi peternakan sapi perah karena sapi perah sangat membutuhkan udara yang sejuk, air bersih, dan sumber makanan yang sangat melimpah untuk memproduksi susu. Nah, peternakan sapi perah merupakan salah satu contoh aktivitas penduduk yang menyesuaikan dengan kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi ada dua kondisi ya, yaitu kondisi iklim dan topografi. Topografi ini artinya adalah keadaan muka bumi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Nah, berdasarkan kondisi geografis yang ada, penduduk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi anak soleh-soleha, aktivitas penduduk untuk mensejahterakan hidup itu disesuaikan dengan letak tempat tinggalnya. Nah, anak soleh-soleha contohnya ya, masyarakat yang tinggal di pesisir itu lebih dominan menjadi seorang nelayan karena di sana potensi lautnya sangat besar sehingga mereka mudah untuk menjadi seorang nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah yang mempunyai luas tanah yang bisa dijadikan sebagai perkebunan dan pertanian, mereka akan lebih dominan menjadi seorang petani. Dan masyarakat yang tinggal di dataran rendah yang di daerah kota itu mereka lebih dominan menjadi pengusaha, wira swasta, atau mencari pekerjaan yang lain untuk menjadi profesi mereka untuk mensejahterakan hidup mereka masing-masing. Baik, tugas kalian silahkan ayo mengamati ya, yaitu mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian kalian amati kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal kalian, apa saja aktivitas penduduk yang mendominasi, apakah ada hubungan antara aktivitas penduduk dengan kondisi geografisnya, apa potensi kekayaan alam yang ada di daerah kalian. Nah, kalian silahkan ceritakan, kalau perlu bisa dilampirkan gambar atau foto-foto yang ada di lingkungan kalian, itu sebagai bukti bahwa benar-benar kalian menceritakan kondisi yang ada di daerah lingkungan kalian. Setelah itu, kalian masuk di ayo diskusi. Di sini ada gambar Yang pertama itu gambar di masyarakat yang ada di daerah dataran rendah, yaitu di daerah perkebunan atau pertanian. Yang kedua gambarnya adalah gambar di pusat perbelanjaan atau mall. Kemudian gambar ketiga adalah tempat pelelangan ikan. Gambar keempat adalah daerah dataran tinggi ya, karena itu di situ adalah gambar perkebunan teh. Nah, silahkan kalian amati aktivitas penduduk pada gambar tersebut. Ceritakan kondisi geografisnya seperti apa
dan daerah manakah dan di daerah manakah aktivitas masyarakat tersebut yang dilakukan pada gambar. Kalian simpulkan pada kotak yang ada di bawah gambar tersebut ya. Nah, setelah itu kalian buka halaman 118, di situ ada ayo membaca ya. Nah, silahkan baca bacaan letak geografis di Indonesia. Setelah kalian baca dan pahami, kalian kerjakan tugas kalian di halaman 120 ya. Di bagian B langsung nak tentukan sinonim dari kata-kata berikut. Ada kata singgah, interaksi, agraris, komoditas, dan wisatawan. Cari sinonim dari kata tersebut. Nah, sampai di situ Bunda harap materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya anak soleh-soleha. Insya Allah sedikit lagi kita akan penilaian harian, jadi tetap semangat dan selalu tingkatkan belajarnya di rumah. Oke anak soleh-soleha, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.